Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah taubat seorang pezina nista. Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah SAW sambil menangis. Kemudian beliau bersabda, "Apakah yang membuatmu menangis seperti ini, wahai Umar?" Umar menjawab, "Wahai Rasul, di depan pintu ada seorang pemuda yang menyentuh hatiku dan dia menangis." Rasul SAW bersabda, "Persilahkan pemuda itu untuk masuk." Lalu masuklah pemuda itu sambil menangis. "Wahai pemuda, apakah ada suatu hal yang menjadikanmu menangis seperti itu?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku menangis karena dosaku yang banyak dan aku takut akan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa kepadaku." Lalu bertanya beliau, "Apakah kamu telah berbuat syirik dengan yang lain?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah kamu telah membunuh seseorang dengan tidak hak?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu besar sebesar 7 langit, 7 bumi dan gunung-gunung yang menjulang tinggi." Pemuda itu berkata, "Dosaku lebih besar dari 7 langit, 7 bumi dan gunung-gunung yang menjulang tinggi." Rasulullah bertanya, "Apakah dosamu lebih besar dari kursi Allah?" Pemuda itu menjawab, "Dosaku lebih besar daripada itu." Beliau bertanya, "Apakah dosamu lebih besar dari arsy-Nya?" Pemuda itu menjawab, "Dosaku lebih besar daripada itu." Beliau lalu bertanya, "Bagaimana jika dibandingkan dengan ampunan Allah? Apakah dosamu lebih besar daripada itu?" Pemuda itu menjawab, "Ampunannya adalah lebih besar dan lebih agung." Beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak akan bisa mengampuni dosa besar kecuali oleh Allah yang Maha Besar. Sekarang beritahukanlah kepadaku dosa apakah yang pernah kamu lakukan?" Pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang penggali kubur yang telah lama melakukan pekerjaan tersebut. Hingga suatu hari seorang gadis Ansor meninggal dunia dan aku pun menggalikan kubur untuknya. Tidak lama kemudian setan telah menguasai diriku, sehingga aku pun menelanjangi mayat tersebut dan menyetubuhinya. Setelah itu kutinggalkan mayat tersebut dan tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata, 'Celaka kau, hai anak muda. Tidakkah kau merasa malu kepada Tuhan yang memiliki hari pembalasan, di mana pada hari itu akan dihampar kursinya yang akan mengadili setiap makhluk yang mengambil pahala dari orang yang menganiaya untuk yang pernah dianiayanya. Sungguh kau telah meninggalkanku dalam keadaan telanjang di antara orang-orang yang mati dan membiarkan aku dalam keadaan junub di hadapan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.'" Rasulullah terperanjat mendengar penuturan dari pemuda tersebut seraya berkata, "Pergilah dari sini, pantaslah jika tempatmu itu di neraka, wahai orang fasik." Pemuda itu pun keluar dari rumah Rasulullah dan bertaubat kepada Allah Ta'ala selama 40 malam. Setelah 40 malam barulah ia menengadahkan kepadanya seraya berdoa, "Wahai Tuhan Muhammad, Tuhan Adam dan Hawa, jika engkau memberikan ampunanmu kepadaku, maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan jika engkau tidak memberikan ampunanmu kepadaku, maka bakarlah aku di dunia ini dan bebaskanlah aku dari pedihnya siksa akhirat." Kemudian turunlah Jibril menemui Rasulullah SAW. Setelah menyampaikan salam Tuhan kepadanya, beliau bersabda, "Dialah Zat yang Maha Sejahtera dan kesejahteraan hanya darinya." Jibril lalu berkata, "Engkaukah yang menciptakan makhluk?" Beliau menjawab, "Bukan, Allah lah yang menciptakan aku dan mereka." Jibril berkata, "Engkaukah yang memberi rizki kepada mereka?" Beliau menjawab, "Bukan, Allah yang memberi rizki kepadaku dan kepada mereka." Jibril berkata, "Engkaukah yang menerima taubat mereka?" Beliau menjawab, "Bukan, Allah lah yang menerima taubatku dan taubat mereka." Kemudian Jibril menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Terimalah taubat hambaku, karena sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya." Lantas Rasulullah SAW memanggil pemuda tadi dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya. Dari cerita tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, tidak akan bisa mengalahkan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat yang disertai dengan penyesalan dalam hati, beristighfar memohon ampun di dalam lisan, dan kebulatan niat dalam bentuk perbuatan, yaitu berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Demikianlah sepenggal kisah tentang taubatan nasuha.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.